Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra satu. Oke. Eh, Beberapa waktu lalu gua bikin video soal jam tangan Casio ProTrack ya. Itu gue jeda dulu. Gua bikin video tema lain, bahas yang lain. Kemudian gue baru nonton video itu baru-baru ini dan gue baru ngeliat, aduh, gue kelupaan guys. Gue benar-benar kelupaan ya. Gue kelupaan, benar-benar kelupaan. Ada nih, gue mau bahas ini ya. Kali ini gue mau bahas jam tangan ini, jam tangan yang menurut gue sangat cakep ini ya. Sangat cakep banget ini menurut gue jam tangan ini. Tapi sebelum bahas ini warnanya coklat, bisa kelihatan nggak ya guys ya? Ini coklatnya coklat terang. Coklatnya coklat sangat terang ya. Nggak tahu ini di video kelihatan apa enggak ya. Oke, tapi gue taruh dulu. Sebelum bahas ini gue mau ralat sedikit, bukan ralat sih. Kemarin bahas soal yang Casio ProTrack ini gue bandingin sama uh, G-Shock Rangeman ini ya. Kemarin gue udah bahas dari segi penampilannya, materialnya dan lain. Tapi gue justru belum bahas triple sensornya guys, sorry. Nah kali ini sedikit aja nerusin video yang kemarin. Jadi bedanya ini dengan ini tuh hampir nggak ada ya di modul-modulnya, fiturnya apa aja semuanya sama, cuman tampilannya beda. Ini tampilan keren, outdoorsy, petualangan, dan ini temanya tema rescue ya, kayak tim SAR gitu. Penyelamat ya, penyelamat, terus first responder gitu ya, kayak orang yang kerja di ambulans atau kerja di tenaga medis yang reaksi cepat. Nah itu cocok pakai jam tangan ini. Menurut gua cakep banget, keren banget untuk tampilannya ya. Tapi untuk sejujurnya kalau gua lebih suka yang ini gitu kan. Ini tampilannya lebih G-Shock banget, lebih macho, lebih retro ya, lebih G-Shock zaman dulu modelnya masih begini, yang digital watch. Uh, Ukuran dialnya, angka-angkanya juga kayak gini ya, klasik-klasik aja sih, hampir sama kayak G-Shock yang lain. Gini ada tampilannya, ada jam, ada hari, ada tanggal, ya ukurannya segini ya, seperti itu. Nah sedangkan ini, nah bedanya kalau triple sensornya apa? Triple sensornya sama-sama versi 3 guys, version 3. Kalau nggak salah, setahu gua sama dua-duanya, harganya juga hampir sama ini ya, jam tangan. Tapi lu kalau mau lihat sensornya nih, coba kita lihat ini ya. Ini kompas nih. Kompasnya, kompas dipencet ini ya, tombol kanan ini kompas, kemudian altimeter, kompas, altimeter, barometer, altimeter. Nah, cara bacanya ya, kalau balik mau lihat waktu ya balik lagi ke sini. Nah, ini timekeeping mode atau tampilan waktu ya. Oke. Sedangkan yang uh, ini bedanya dengan ini. Nah, beda. Kalau ini sudah ada ininya, lihat nih. Baca nggak ini? Kompas, Baro, Alti ya kan? Ini ada tulisannya. Ini langsung pencet aja. Kompas, altimeter, barometer, altimeter nih. Tuh. Ini altimeter atau ketinggian. Ya kan? Ini barometernya di sini, kompasnya di sini. Ya. Jadi udah ada tombolnya sendiri-sendiri guys. Ini kompas, barometer, altimeter. Bener-bener
very very cool guys, sangat-sangat keren ya. Beda dengan ini lo mesti pencet 3 kali ya, pencet masing-masing lah. Ini pertama lo pencet untuk kompas dulu biasanya, barometer, altimeter. Nah cuman karena gue bukan seorang petualang ya, hobinya jalan-jalan, hobi berpetualang ke ngelihat gunung, naik gunung, trekking atau camping dan lain-lain. Bukan gua nggak hobi sih, gua dulu berapa kali lah ke, tapi nggak sampai kayak Arjuno, ke Rinjani, ke Semeru, nggak, bukan yang gitu-gitulah. Ya cuman ke pegunungan aja yang gunung orang Malang kan banyak ya pegunungan bukit-bukit kecil gitu ya, kayak Panderman tuh, Gunung Bokong, Anjas Moro gitu ya. Ya bukit-bukit gitu yang nggak terlalu tinggi itu. Cuman ya gue ada agak kecewanya juga sih kalau naik gunung gitu, kita berharapnya di sono terus sepi, terus kita itu wah kayak di film-film gitu loh, menikmatin suasana. Ketika gue waktu kecil, waktu gue SMP SMA gitu, begitu gue naik gunung ngeliat, set udah banyak orang, tukang gorengan, dagang pop mie, dagang gorengan, dagang nasi goreng, buset udah kayak pasar malam. Sampai kalau misalnya malam minggu tuh bakal susah nyari spot untuk masang tenda loh, serius susah nyari spot untuk pasang tenda tuh, rebutan gitu loh. Makanya berangkatnya harus jangan kesorean gitu, agak siangan lah berangkat dari kota Malang tuh ya, dari rumah gitu. Oke, itu sepintas ya. Jadi bedanya cuman di perletakan aja. Kalau ini kan di G-Shock ini bukan ya, ini bukan untuk tombol untuk triple sensor bukan, tapi ini. Nah, ya, ini ganti-gantinya begini, ganti barometer, altimeter. Nah, sedangkan ini kita bahas yang ini. Nah, ini kalau ini sendiri-sendiri. Ini kompas, barometer, altimeter. Nah, ini fitur yang paling sering gue pakai ya, paling cuman kompasnya doang sih. Jadi gue kalau mau di suatu tempat gitu, udah mau sholat gitu, atau di rumah orang apa di hotel gitu yang nggak ada petunjuk kiblatnya, gue tinggal pencet ini aja udah langsung 295 ya. Dari posisi Indonesia ke arah Jakarta, ke arah mana kiblat atau ke arah Ka'bah tuh 295 kan. Nah, ini berarti arah kiblat tuh sono. Nah, miring ke sono, serong ke barat agak serong. Nah, ini contohnya seperti itu, dan ini useful banget. Gue sangat suka fitur ini, dan ini semua dua-duanya udah gue kalibrasi ya pakai Google Map. Jadi ini gue arahin sesuai Google Map. Kemudian ini ya mungkin meleset setengah derajat atau 1 derajat, oke lah. Ya namanya juga kalibrasi manual ya. Gue nggak pakai GPS, tapi gue pakai kalibrasi Google Map. Gue cek ini bangunan ini ngadepnya berapa derajat, ini gue sesuaiin sama ini, tek gitu. Ya agak susah sih karena manual gitu loh, harus miring-miringin dulu, terus dinolin utaranya gitu, begitulah pokoknya. Jadi ininya yang gue miringin pakai busur derajat. Gue cek di HP, ini bangunan ini ngadep sekian, terus berapa derajat kemiringan, arahnya berapa derajat dari jalanan. Kemudian gue pasin pakai busur, gue nolin pakai busur ini di sininya. Jadi ini sama sih ini makanya ini mungkin agak beda tipis karena gue kan nggak bareng ini. Nah ini kan mungkin agak selisih, beda 1 derajat atau setengah derajat, oke lah, wajar lah. Agak nggak sama dikit. Nah, ya kan 29 ya oke lah, tapi ini konsisten, paling nggak akan meleset seperti GPS di HP ya. Nggak seperti di HP yang misalnya ngelihat kiblat di HP itu bisa ngaco ininya, arah arah kompasnya bisa ngaco.
bener-bener bisa ngaco kalau di HP. Kalau ini udah sekali lu kalibrasi udah selama-lamanya tuh. Selama dia nggak mati, selama dia hidup akan gitu terus. Oke, lanjut. Ini sekarang kita bahas yang ini. Sorry, warnanya kelihatan nggak ya? Ini coklat guys. Atau warnanya perlu saturasinya perlu gue terangin ya. Nah ini kelihatan nggak ya guys ya? Kok tetap kelihatan seperti hijau ya? Ini coklat guys, coklat terang guys, coklat ini dah, coklat seragam polisi India. Nah ini gimana ya? Ini kelihatan nggak ya guys ya? Ini gue lihat di layar HP kok agak hijau ya. Gue bilang ini coklat ya, memang agak kehijauan, tapi ini lebih ke coklat sih, cenderung ke coklat, coklatnya coklat terang. Nah itu dia. Gue bahas ini. Yang pertama gue langsung ke ininya aja ya, biar lu yang pengen skip video gue, pengen lihat ini tuh speknya apa, jadi langsung dapat ininya ya. Yang pertama ini adalah G-Shock tipe, sorry gue gak hafal, GA 2000. Ini termasuk masih jajaran yang baru ya, belum lama, baru entahlah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, gue lupa, kayaknya antara kayak sebelum atau sudah COVID-19, gue juga agak lupa ya. Nah ini warna yang cukup langka, cukup jarang ya, warna coklat terang. Ini coklatnya coklat terang banget guys. Nah ini seperti gue bilang, gue tuh suka tipe-tipe jam yang seperti ini. Ini kesukaan gue yang kayak gini nih. Gue nggak terlalu ini pun sebenarnya agak bukan selera gue. Walaupun ini sama-sama digital, tapi gue tetap sukanya yang kayak G-Shock gitu aja. Atau Casio General gitu yang digital. Gue nggak terlalu demen yang kayak gitu. Nah apalagi nih, ini adalah dia tipenya G-Shock yang analog ya. Mungkin Anadigi ya, ini ada digitalnya, tapi digitalnya bukan timekeeping mode, cuman ini ada tanggal, bulan, ya. Ini ada tapping mode-nya, sorry, ada timekeeping mode-nya juga nih, di penunjuk waktunya. Nah, ini harinya kelihatan, ini ada detiknya ya, ini bulan, tanggal ya. Nah ini seperti ini tampilannya. Nah ini ya kalau gue lihat sih nggak jauh-jauh beda sama G-Shock analog yang lain ya. Udah banyak ya yang model-model begini kayak GST, seri GST, atau ya seri-seri GW apa ya, GW G1000 ya. Yang Master itu kan juga begini modelnya, ada puter-puternya di sini, terus kemudian dia ada apa namanya, analognya ya, dia tipe analog. Nah nanti gue ceritain kenapa gue beli ini, tapi yang pasti gue spek dulu. Ini speknya seperti itu ya. Kemudian ini bahannya guys, ini bahannya ini carbon core guys. Nah ini carbon core, gimana ya gue nunjukin ya. Nah karbonnya mana? Apakah ini? Bukan guys. Karbonnya ini guys. Ini nih. Kelihatan nggak ya? Ini nih, tipis nih. Lempengan tipis ini. Terus ini ya, keliling di sini nih, ini bawah ini menembus ke sini ya. Menembus ke sini. Jadi cuman di tengah aja sih. Jadi kayak core-nya gitu loh, kayak apa ya, rangka utamanya yang di tengah sini aja, kayak lempengan tipis ini aja, yang core-nya ini kayak cincin, dia itu kayak cincin. Itu yang disebut dengan carbon core guard. Nah, carbon core guard. Jadi ini termasuk salah satu seri G-Shock yang revolusioner pakai carbon core guard. Salah satu yang keluar awal-awal. Ini termasuk salah satunya ya.
Selain yang itulah yang kayak seri-seri Casio gitu ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ya hampir bareng sama ini. Nah kemudian ini bentuknya bulat banget, benar-benar bulat ya, kayak kayak pelampung renang ya. Nggak tahu nih bentuknya kayak apa, pokoknya bulat. Nah ini kalau ininya bezelnya tetap resin guys, sama kayak G-Shock ini ya. Ini resin, resin, kemudian eh, tombol-tombolnya ini dari stainless steel guys. Nah, besi stainless steel ya. Nah kemudian untuk eh, back case-nya, nah back case-nya ini gue bilang sih ini plastik ya, atau orangnya nyebutnya resin atau terserah lah. Ini gue bilang plastik ya. Terus ada 4 screw di sini ya. Ada 4 screw di sini. Nah ini plastik, bentuknya ya oke-oke aja sih. Cuman memang kalau kita biasa ngelihat G-Shock, walaupun yang seri-seri lama juga masih stainless steel, ini jadi seperti kesannya cheap aja nih. Tuh ini G-Shock, apalagi ini lihat nih. Ini mewah banget dengan grafir begini, terus lihat bentuk ini ada polanya begini, wah cakep banget guys. Ini enggak guys, ini cuma plastik guys, plastik bertuliskan carbon core guard. Nah ini yang Protrek nih, ada hairline ya, kayak apa brush ya, cakep sih, mewah. Kemudian iya kan, mewah kan, ini rangeman ya, harganya yang beda sih guys, ini harganya 2 kali lipat daripada ini. Nah sedangkan ini, nah ini dari plastik belakangnya, which is mereka mungkin udah ngitung, udah quality control juga, ditekan disiksa pun ini masih tahan, karena ada yang nahan di sini, bumpernya di sini dia menahan tekanan biar agak empuk gitu. Jadi terus di tengah ini juga udah ditahan sama tadi bilang carbon core guard tadi. Ini kayak begini nih ya. Ini kelihatan nggak nih? Nah nih. Jadi mereka nganggapnya bahwa ini oke gitu loh. Ini kuat lah. Lempengan ini karbon ini, lihat ini. Lempengan karbon ini udah melindungin gitu loh dalamnya. Kemudian dari sisi kacanya, ini kaca mineral ya, bukan bukan plastik ya. G-Shock nggak ada yang plastik ya, semua pakai mineral glass ya, kaca mineral yang which is udah lumayan anti gores lah. Gua seneng banget kalau dapet jam yang udah minimal kristal mineral kayak gini, jadi lebih berasa secure aja. Kemudian ini strapnya terbuat dari rubber, resin ya, which is gitu. Ntar komen gua soal ini apa ya, ini nanti aja. Gua mau sebutin bahan-bahannya dulu. Ini juga holdernya terbuat dari resin atau karet ya, rubber. Terus ininya terbuat dari plastik ya, oke lah. Oke, masih oke, walaupun tipis dan ya cuman plastik, tapi oke. Gue sih nggak terlalu mempermasalahkan ini sih dari dulu, walaupun jadi mengurangi kemewahan gitu aja. Oke. Kemudian dimensinya guys, coba lihat berapa ini dimensinya. Di bawah 50 cm, 5 cm guys. Di bawah ini 48 ya, 47, 48 ya, 47 lah. Diameternya 47 mm, terus lug to lugnya berapa nih ya? Nggak ada 50. Nah, which is ini kabar baik, karena G-Shock tuh rata-rata sekitar hampir 50 milian ya. Sedangkan ini di bawah itu. Ya menurut gue ini G-Shock yang relatif cukup nggak terlalu besar.
ketebalannya berapa ini? 20 15 ini nyampe. Cuman 13 guys, tipis banget. Ya mungkin karena konstruksi core guardnya ini jadi bisa ditekan ukurannya jadi lebih tipis, which is it is good ya. Lebih tipis daripada G-Shock ProTrack ya. Bisa lihat ya. Nih. Tuh. Jadi ini lebih tipis ya. Jauh lebih tipis. Lumayan signifikan. Oke, kemudian kita bahas kenapa gue beli jam tangan ini. Gue pernah bilang gue nggak terlalu demen yang G-Shock yang model baru-baru yang industrial ya. Model sekarang agak lebih ke arah industrial, terus kayak high tech gitu, terus modelnya kayak robot gitu, kayak semuanya serba metal ya, banyak yang pakai metal sekarang. Terus kemudian ada juga yang modelnya tuh enggak banget lah, ada yang childish ya, kekanak-kanakan gitu loh. Nah tapi ini sebenarnya jam ini netral guys. Sebenarnya kan kalau gue kan sukanya yang begini, gue suka G-Shock yang begini, nggak terlalu suka sama G-Shock yang lain gitu loh. Dua G-Shock ini menurut gue udah ultimate banget, yang gue pengenin ya kayak gini lah, nggak pengen yang lain gitu. Nah kenapa gue beli ini sebenarnya karena warnanya guys. Ini nggak tahu nih di HP gue kenapa yang warnanya kayak kehijauan ya. Ini sebenarnya warnanya coklat guys, coklat terang guys. Kenapa ini nggak kelihatan ya di kamera? Ini warnanya coklat terang guys. Sumpah ini keren banget warnanya. Dan gue begitu ngelihat ini langsung gue beli. Karena gue suka nuansa militeristiknya. Walaupun ini nggak G-Shock banget. Gue bilang ini adalah G-Shock yang nggak terlalu G-Shock. Dan ini menurut gue wajib buat Gen Z ya. Ini cocok buat Gen Z. Karena G-Shock tuh milenial sama Gen X. Jadi yang waktu masih SMP, SD mereka tuh ngiler lihat orang G-Shock gitu ya. Terus sekarang pada beli gitu. Iya. Tapi nggak semua G-Shock cocok buat orang tua ya, milenial atau Gen X gitu. Gue pernah lihat ada bapak-bapak ya rekan kerja gue sih, rekanan lah ya, datang ke kantor gue, ketemu meeting sama gue. Orangnya udah bapak-bapak, kepalanya udah agak botak, mungkin sekitar 45an ke atas, mungkin 45 47 I guess ya. Dia pakai jam tangan G-Shock yang kayak Firefox itu, model itu mungkin yang sekitar tipe DW69 ya, pokoknya yang seri 69 ya, yang modelnya begini, lurus terus gini, DW69 ya kalau nggak salah. Nah itu dia pakai, sebenarnya warnanya blackout ya, jadi kayak hitam pekat gitu, sebenarnya nggak terlalu, tapi tetap aja nggak cocok guys. Itu bentuknya anak muda banget, yang nggak cocok buat dipakai buat bapak-bapak ya. Sorry to say sih, nggak. Jadi dia nggak kelihatan berjiwa muda atau berjiwa muda ya, berjiwa ini, tapi justru malah kelihatan norak sih guys. Makanya gue sebenarnya pengen jam itu karena ikonik ya, bentuknya yang ikonik ya, G-Shock yang ikonik, tapi gue nggak mau beli karena aku udah ngelihat sendiri norak banget. Sedangkan gue juga udah bapak-bapak ya, udah umur mendekati 40, jadi gue nggak I'll not buy that. Oke. Nah ini gue beli, sebenarnya gue nggak terlalu suka sama ini. Karena apa? Ini nggak G-Shock banget guys. Ini nyawanya G-Shock kayak bener-bener hilang guys. Serius, ini nggak G-Shock banget, karena kita di mindset kita yang namanya G-Shock itu begini gitu. Tapi gue beli ini
Dan gue butuh waktu 3 bulan untuk gue menyayangi jam tangan ini. Gila nggak? Jadi eh, selama 3 bulan ya, selama 3 bulan itu gue belum bisa sayang sama jam tangan ini. Nggak bisa suka sama jam tangan ini gitu loh. Ibaratnya gini, ibaratnya lu udah punya bini eh, dua ya, eh, bohai bahenol ya, bantet, nggak terlalu tinggi orangnya, tapi selera lu itu gitu loh. Lu yang suka yang agak pendek, gemoy, bahenol gitu kan. Wah, pantatnya besar, payudaranya oke gitu kan. Sorry ngomong. Ya. Terus kemudian lu lu dijodohin lagi sama orang. Lu dapat bini nomor 3, dijodohin lagi sama orang tua lu. Nih, ada bini ketiga buat lu. Orangnya langsing, putih gitu kan. Mm, cantik gitu. Tapi lu nggak terlalu suka. Ini bukan selera gue nih. Gue maunya yang tobrut katakan. Kayak gitu. Udah terlanjur gue antipati gitu loh. Ya, bukan antipati apa ya? Enggak lah gitu loh. Enggak terlalu lah. Walaupun gue juga punya jam-jam yang bukan selera gue, tapi tetap gue pakai beberapa. Bahkan jam tangan kotak ya. Lu kalau lihat video gue, YouTube gue ada, gue punya beberapa jam tangan kotak. Ya, gue pakai sampai sekarang gue rolling ya. Walaupun rollingnya nggak sering. Yang paling sering gue pakai 2 jam tangan ini ya. Masih tetap 2 jam tangan ini yang paling sering gue pakai. Jadi kalau gue pusing menetapkan gue hari ini mau pakai jam tangan apa ya, masih bingung gitu aja, udah langsung gue grab aja antara kalau nggak ini ya ini gitu, dua jam tangan ini gitu loh. Jadi tinggal langsung gue grab aja, gue ambil salah satunya aja, gue nggak usah banyak mikir daripada gue pusing ngambil. Nah tapi kalau gue santai gue bisa milih-milih. Dan gue rolling, biasanya gue rolling hampir semua jam tangan gue, nggak ada yang nganggur-nggur sama sekali, gue taruh nggak, selalu gue rolling, entah itu kepake sebulan sekali, entah itu kepake mungkin 3 minggu sekali baru ketemu lagi gue pakai, tapi semuanya gue pakai ya. Bahkan yang skimei juga gue pakai, skimei lumayan cakep-cakep itu skimei. Oke. Dah, ini gue nggak terlalu suka, tapi ini gue pakai aja terus, jadi kayak gue paksain aja. Ibarat lu nggak terlalu suka sama bini lu yang nomor 3 ini, udah dijodohin sama lu, udah lu nikahin, tapi lu masih nggak terlalu sayang, tapi lu pakai terus, lu embat terus, lu bercinta terus sama dia kan, lu pakai aja terus. Lama-lama guys, lama-lama gue sayang banget sama nih jam. Lama-lama gue jatuh cinta guys. Kenapa? Gue kaget juga. Baru-baru ini aja nih, gue suka sama jam tangan ini. Aneh sih memang. Kenapa bisa begitu? Nah, gue ceritain nih. Yang pertama, gue beli ini seperti gue bilang tadi, bukan karena modelnya, bukan karena fashionnya, bukan karena kecantikannya. Lu tau lah, ini cakep banget jam tangan ini. Gue tahu jam tangan ini cakep kok. Gue no debat lah, jam tangan ini bagus banget ya. Kayaknya nggak ada yang memperdebatkan jam tangan ini cakep apa enggak. Lu lihat aja nih, bentukannya ya. Dari ini sempurna sih dialnya tuh. Dialnya cukup maco, tapi tidak terlalu maco pun, cewek pun bisa pakai ini. Jam tangan ini netral banget, apalagi yang warna-warna netral ya. Warna-warna netral atau kalem gitu ya, itu bisa cewek pakai gitu. Jadi ini nggak terlalu cowok-cowok banget gitu. Terus kemudian ini nggak rough banget, nggak terlalu kasar banget, nggak terlalu gahar banget, nggak terlalu mengintimidasi kayak G-Shock begini. Ini kan mengintimidasi banget ya, kayak lu kalau datang ke ruangan dengan bawa jam tangan kayak gini, itu kesannya lu sok tangguh gitu, ya kan? Iya, gue ngelihat begitu sebelum gue dulu pakai G-Shock. Gue kalau ada ketemu orang yang pakai G-Shock tuh kayak kesannya sok ini banget tuh, sok tangguh banget lu. Ngelihatnya jadi kayak begitu. Padahal enggak juga sih, orangnya memang orang seneng jam tangan yang tangguh kan. Nah, memang pecinta G-Shock gitu. Tapi mesti mindsetnya begitu, ngelihat orang itu kayak soalnya datang, lu cuman orang kantoran aja ngapain pakai G-Shock gitu loh, kecuali lu orang lapangan masih bisa dimaklumin lah ya. Nah ini nggak begitu guys, ini bener-bener netral banget guys.
bisa buat ngantor, bisa buat jalan, bisa buat ke mall, bisa buat nongkrong, bisa buat formal banget juga bisa. Tapi ini tangguh di medan pekerjaan, di kena benturan-benturan, terus mau berenang, mau menyelam, ini kuat. Ini 200 biasalah. Kalau Casio G-Shock pasti 200 meter ini ya, water resistant rating ya. Kita udah sepakatin ya, G-Shock tuh selalu dia water resistnya 200 meter kemampuannya, jadi ini aman untuk berenang dan menyelam gitu. Jadi ini benar-benar sempurna banget buat lu yang pengen cuman punya 1 jam tapi lu nggak pengen beli jam tangan lain. Bisa di segala suasana, sangat versatile. Ini bisa di segala suasana sih kalau gua bilang ya. Ya, tapi tergantung warnanya juga. Kalau ini warnanya coklat punya gua, ini adventure banget, military banget ya. Tapi ini gua pakai lengan panjang ya, yang rapi gitu kan, kemeja. Itu masih oke, guys. Surprisingly ya, daripada gue pakai ini, gue lebih cocok pakai ini. Dan ini tadi kan diameternya lebih kecil ya, lihat. Diameternya lebih kecil dari G-Shock, maka ini jadi enak, guys. Ini yang bahas warna coklat ini kayaknya jarang ya di YouTube dibahas ya yang coklat ini ya. Nih, ini stand out, guys. Di tangan lu akan stand out, lu lihat dah. Nah, lu perhatiin gimana cakepnya jam tangan ini, lihat. It fit perfectly, guys. Fit perfectly. Lihat nih. Dia nggak pakai wing kayak begini untuk memastikan fitnya kepada kita nih, nggak ada. Tapi dia bentuknya udah begini. Nah, ini udah begini bentuknya. Ininya bentuknya udah kurva begini. Ini memastikan bahwa ini nggak lari kemana-mana, mengikutin pergelangan tangan kita. Dia akan fit di pergelangan tangan kita nih. Dan agak longgar pun oke, masih nggak lari-lari juga. Dan warnanya ini cakep banget, guys. Lu lihat, coklat, kemudian kena hitam lagi, kena coklat lagi, dan ini di tangan lu keren banget. Dan gua agak gelap ya, warna kulit gua sawo matang, yang matangnya matang banget ya. Nah, kalau pakai ini atau pakai ini tuh agak kurang stand out, kurang kelihatan. Kalau ini menyala bangku ini, menyala banget, kelihatan banget. Jadi ini kelihatan banget kalau lu bawa jam tangan, karena ini kontras dengan tangan lu. Meskipun sama-sama coklat, tapi ini ada dibatasin oleh garis hitam yang manis. Yang pertama nih, ada warna hitam yang manis yang membatasi antara kulit kita dengan jam tangan coklat ini. Kemudian warna coklatnya itu sendiri warna coklat desert ya, padang pasir ya, coklat pasir, padang pasir gitu ya. Jadi kayak seragam polisi India ya, tapi warnanya warna terang, cakep, lihat nih. Dan yang gue suka dari jam tangan ini hand jam sama hand menitnya ini kontras banget, guys. Ini dalamnya kan hitam ya, ini putih banget, guys. Putih banget, yang putih banget, yang pokoknya jelas banget. Putihnya putih banget, yang bener-bener bahkan di remang-remang pun itu jelas kelihatan gitu loh. Remang banget, itu tetap kelihatan, guys. Coba nanti gua contohin ya. Nah, ini dalam kondisi remang-remang ya, lampunya cuma satu aja nih, lampu ruangan gua matiin. Nah,
lu lihat dari kejauhan gini ya. Ini masih kelihatan guys. Jadi lu naik motor gitu misalnya, nggak usah ngelirik, lu nggak perlu ngelirik nih. Lu nggak perlu giniin. Lu lirik gini aja udah kelihatan, oh ini jam 7 nih, gitu. Jam 7 kurang kelihatan. Karena ini sangat kontras. Nah, cakep guys. Jadi ini kelihatan begini, bener-bener sempurna sih dalamnya. Lihat nih, ini ada kuningnya begini, ada ornamennya ini, terus ini juga kalau kita ngelihat modenya itu dia bisa muter-muter gini dimainin ya kan, ya lucu sih. Ya ini ada beberapa ini ya. Yang pertama world time, ini bisa dual waktu zone ya. Kemudian stopwatch ya, ada timer, ada alarm, ada timekeeping mode ya. Ini standar sih, basic ya. Oke, itu apa namanya, fiturnya basic, nggak ada sensornya, nggak ada triple sensor dan lain-lain. Oke, terus kita lihat bagaimana lumnya sih. Kalau gue bilang nggak istimewa ya, nggak terang gitu, nggak terlalu terang lumnya. Tapi coba kita matiin lum sama lampunya ya, kita lihat ya. Nah, lumnya nggak terlalu istimewa, nggak terang-terang amat ya. Lebih bagus Kimei gue kayaknya yang harganya 200.000 ya. Tapi ya lumayan lah. Ini lah, ini lihat nih, dari sono, dari depan sono ada lampu ya. Dari sono ada lampu, masuk ke dalam dikit. Itu kita kalau ngelihat gini aja tuh kelihatan kok. Jadi udah reflektif, udah kelihatan. Sebenarnya lumnya juga nggak perlu lumnya. Karena kita kan juga hidup di tempat yang tidak 100% gelap ya. Nah, jadi nih lihat nih. Dan ini lumnya alhamdulillah sih lumayan awet kalau gue bilang ya. Walaupun nggak seterang Seiko, Rolex atau Skime. Skime lebih bagus dari ini, lebih terang, lebih ada yang Skime gue yang terang benderang tuh ada. Kaget gue juga. Tapi ini lumayan awet guys tuh. Bisa di atas 3 menit, mungkin 5 menit kali dia baru mati. Tapi memang nggak terang, memang ya begini aja. Ya kan? Tapi oke, lu bayangin face-nya udah keren, cakep sih gue bilang ya. Nah, tadi guys, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi gue sekarang sayang banget jadi sayang sama jam tangan ini. Ini jadi gue jadi rolling 3 ini yang sering gue pakai. yang ini yang ini malah paling jarang. Sayang juga sih, ini Pak, akhirnya gue sering banyak dipakai di mall karena ini bukan resin guys, jadi ini kan sering baret ya. Sorry ini tuh sering baret nih, suka baret karena ini dari stainless kayaknya sih ya ini. Dan ini catnya agak ngelupas gitu. Gue sih sayang, karena ini jam tangan yang paling keren menurut gue, yang paling fashionable ya, paling inilah, paling high fashion lah menurut gue, paling unik. Nah, ini kemudian ini sekarang gue sayang sama jam tangan ini, jadi sekarang rollingnya jadi 3 jam tangan yang paling sering gue pakai. Asik nih jam, karena ini coklat military adventure ya, sesuai kesukaan gue, memang coklat gitu. Dan ini ternyata netral, dan ini gue bilang ini cocok buat Gen Z. Gen Z tuh suka sesuatu yang praktikal, nggak mau punya banyak barang, mereka minimalis, maunya punya satu barang. Tapi kalau gue bilang, daripada lu Gen Z beli smartwatch yang murah, yang ini yang nggak gimana ya, menurut gua nggak berseni lah smartwatch itu, cuman kotak begitu aja terus layarnya gelap begitu. Itu kayak gimana ya, nggak suka aja, nggak tahu deh. Menurut lu gimana, lu suka smartwatch nggak? Kalau gua sih jujur nggak suka ya. Kalaupun gua suka smartwatch, mestinya yang always on ya, always on, tetap yang always on, yang face-nya itu nggak bener-bener hilang gitu, hitam gitu, layarnya nggak black out gitu. Nah ini kan asik gitu loh, kita bisa ngelihat dialnya yang mechanic watch, kayak mekanik gitu, kayak analog.
Tapi di sini ada apa? Ada detiknya juga jalan, ada apa namanya? eh buat ini bisa muter-muter begini, lucu sih. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Menurut gue ini jam tangan ini cocok buat Gen Z yang memang minimalis ya, dan ini bisa buat segala suasana ya. Tinggal lu kalau mau memang netral ya pilih yang hitam atau abu-abu ya, tapi saran gue jangan beli abu-abu ya guys. Gue udah punya jam tangan abu-abu satu ya, itu tuh kurang stand out guys. Abu-abu tuh mati di tangan kita. Warnanya jadi apa ya, di tangan kita tuh jadi nggak stand out gitu. Memang kelihatannya cakep guys, keren gitu jam tangannya abu-abu gitu kalau di ini. Tapi begitu dipasang di tangan kita yang warnanya agak gelap gitu, begitu ditempel begini kayak mendem gitu guys, kayak tenggelam di tangan kita, jadi nggak kelihatan. Saran gua masih mending warna hijau sih. Warna hijau kayak gini tuh mau yang agak gelap maupun agak terang gini masih kelihatan sih. Tapi gue nggak saran juga yang orange kayak gini agak norak gini, nggak juga. Tapi ini coklat terang tapi nggak norak guys. Jujur ini nggak norak, keren banget ini warna coklatnya. Makanya ini gue beli, walaupun ini tadinya bukan selera gue. Makanya gue juga bingung kenapa ini kok nggak ini ya. Gue bener-bener tadinya nggak seneng, nggak terlalu suka. Tiba-tiba lama-lama 3 bulan gue pakai, lama-lama gue suka gitu. Karena ya gitu loh, cakep sih menurut gua. Oke. Ini ya pakai baterai biasa ya, sorry ini pakai baterai biasa ya. Apa namanya, ketahanannya mungkin 2 tahun 3 tahun gua nggak tahu ya. Terus ini gua beli berapa nih? Gua beli 900.000 ya. Ini second ya. Jarang juga ada barang ini warnanya coklat second, jarang banget. Nah ini gue beli dan ini udah baret-baret nih, kalau kelihatan nggak ya? Pasti kelihatan ya. Ada kelihatan ya baret-baret ya, ada baret-baretnya dikit ya di sini. Ada baret-baret ini. Jadi gue tahu ini pasti ini orang dipakai tiap hari, pakai harian, pakai tempur harian sampai segini baret-baretnya gitu loh. Tapi ini belum lama-lama banget, jadi menurut gue masih oke. Dan ini nggak kelihatan buluk tua banget. Cuman ya itu karena oh ya ini kelemahannya core guard ini guys. Ini kelemahan jam tangan ini dengan jam tangan G-Shock adalah kalau jam tangan G-Shock ini terlindung semua guys tombolnya nih. Ini kan nggak nongol ya, ngumpet semua, ketutupan ini ada bumpernya semua, apalagi ini nih. Wah ini terlindung banget ya, sempurna banget. Emang bener-bener over engineered atau bener-bener dipikirkan dengan sangat-sangat sempurna nih untuk perlindungannya. Ya ini lihat nih kayak begini nih, bener-bener diperhitungkan sampai bener-bener terlindung. Ini enggak guys, ini santuy banget, ini nongol semua. Ya resikonya ini akan mudah terbentur, mudah ini. Dia sih ada pelindungnya tapi agak di dalam sini. Dia ada pelindungnya nih, core guard ini. Nah, ini juga nih. Nah, ini akibatnya apa? Daerah sini adalah daerah yang paling rawan benturan nih gue bilang ya. Ini dengan sini lebih rawan sini karena sini kan, apalagi orang tangannya kiri. Nah, ini pasti ini kan depannya sini. Ini adalah yang paling rawan daerah sini. Gue juga punya jam tangan Alexander Christie itu gompal dikit. Untung sapphire crystal ya, coating ya. Jadi gompal dikit aja, nggak terlalu ini, nggak pecah. Nah, dia agak makanya tahan gores. Nah, beda dengan ini ya. Nah, ini terlindung banget guys, tombolnya. Terlindung sama resin yang loh rata nih. Setinggi ini, lebih tinggi malah daripada tombolnya nih. Ya. Ini lebih tinggi dari tombolnya. Ya. Ya, kayak gini. Ini lebih tinggi dari tombolnya, tuh lihat. Ini juga nih. Tuh. Ini lebih tinggi dari tombolnya. Ya. Ini. Ya kan? Tuh. Jadi ini
tombol ini akan terlindung, sedangkan ini enggak guys. Makanya ini udah baret-baret gompal-gompal ini, kelihatan nggak ya? Gompal-gompal ini kelihatan. Kalau dari dekat kita pincingin mata kelihatan nih. Tapi oke, harganya murah, cuma 900.000, dan gua nggak mikir panjang karena ini jam yang masih tergolong keluaran baru, jadi gua tahu ini pasti tahunnya belum panjang lah, pemakaiannya belum lama-lama banget, baru beberapa tahun, langsung gua embat aja. Oke. Kalau lu mau suka beli yang second, bisa lewat di forum-forum kayak GSW itu ya, G-Shock Warrior Indonesia ya, jual beli di Facebook ada. Kemudian lihat yang seller-seller yang sudah reputasinya bagus, yang kira-kira yang penghuni lama ya, yang suka posting, yang sering posting, itu biasanya mereka ada seller-seller yang terpercaya dan harga mereka cukup bagus sih, nggak mukul gitu, nggak mentung gitu loh. Oke, gitu aja sih menurut gua kayaknya. Oke, menurut lu gimana? Apakah jam tangan ini cocok buat Gen Z ya? Menurut gua cocok banget ya buat hadiah adik lu yang Gen Z ya. Lu beli ini pasti dia senang karena ini netral kayak jam tangan, bukan G-Shock, seperti jam tangan yang minimalis, tapi tampilannya udah cantik, dalamnya cantik, dengan perlindungan G-Shock yang luar biasa. Jaminan kekuatan G-Shock ya, itu akan menambah keawetan dia akan inget terus, oh ini pemberian kakak gua nih, atau pemberian ini kayak gitu. Atau lu mau pakai sendiri walaupun lu udah milenial tua kayak gua, yang demennya jam-jam begini, tapi lu coba bereksplorasi pakai jam tangan ini gitu, jam tangan model baru ya, keluaran baru. Nah, lu boleh deh coba ini oke. Menyenangkan, tapi ya tadi agak kurang terlindung, ada beberapa sisi negatifnya, dia kurang terlindung ya di sini. Oke. Apalagi yang perlu dibahas, kayaknya itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.